Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa, kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Mei. Kita akan mengawali pembelajaran minggu ini dengan mengikuti Renami. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang maha baik, terima kasih Tuhan sudah berkati kami di dalam istirahat kami malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kami nafas kehidupan baru lagi sehingga kami beroleh kesehatan yang dari Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan Tuhan juga berkati sehingga kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan dan kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Renami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Hati
Selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk renungan awal minggu pada saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Bu Erni akan membacakannya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anak-anak, renungan untuk pagi ini temanya adalah lakukan dengan tulus. Ya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang namanya Nendra. Saat itu Nendra diutus oleh mamanya untuk memberikan makanan kepada tetangganya. Tapi ketika disuruh oleh mamanya, Nendra merasa keberatan. "Enggak ah Ma, enggak mau." "Loh, kenapa enggak mau? Kasihkan, berikan makanan ini kepada bapak yang ada di sebelah rumah kita." "Ah, enggak mau. Dia orangnya enggak sayang sama anak-anak. Kalau anak-anak pergi main di depan rumahnya selalu dimarahi, diusir, dibentak-bentak. Enggak mau." Nendra, sekarang bapak itu sakit dan dia butuh pertolongan, apalagi dia hidup sendiri. Siapa yang bisa membantu kalau bukan kita? Oleh sebab itu Nendra, jangan pikirkan apa yang sudah dilakukan oleh bapak tersebut. Ayo antar makanan ini. Tuhan pasti senang melihat ketulusan hatimu mau mengantar makanan ini untuk bapak yang ada di sebelah rumah kita. Baiklah Ma, mana makanannya? Nendra antar ke rumahnya. Ya, itulah anak-anak. Nendra yang awalnya tidak suka, tidak mau untuk mengantarkan makanan, akhirnya dia mengantarkan makanan. Dan tentu saja ketika dia mau mengantarkan, makanan itu menjadi berkat bagi bapak yang tinggal di sebelah rumahnya.
ketika dalam keadaan sakit, nggak berdaya, butuh pertolongan, ternyata Tuhan memakai keluarga ini untuk menolong, dan itu membawa semangat, sukacita, bahkan kesembuhan untuk beliau yang baru saja diantar makanan. Nah, anak-anak, dalam Alkitab yang baru saja kita baca dan kita dengarkan, di situ diceritakan juga tentang Ananias. Pada awalnya Ananias sama seperti Nendra. Ketika Tuhan mengutusnya untuk menemui Saulus, Ananias menolak. Ananias mengatakan, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu." Ananias tidak mau, karena Saulus adalah orang yang banyak melakukan kejahatan. Dia menolak perintah Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Ternyata Tuhan punya rencana terhadap Saulus. Saulus yang dulunya jahat, Saulus yang dulunya kejam, mau dipakai oleh Tuhan, mau diubah hidupnya oleh Tuhan. Orang yang membenci Tuhan sekarang menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ketika Ananias mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus, maka Ananias pun melaksanakan perintah Tuhan. Dia pergi ke Damsyik di jalan lurus, dan dia menemui Saulus di sana. Bahkan Ananias mengatakan, "Saulus saudaraku." Ya, Ananias menganggap Saulus ini adalah saudaranya, bukan musuhnya, bukan orang yang ditakuti, bukan orang yang dibenci, tapi saudaraku, orang yang dikasihinya. Maka Ananias menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia diutus oleh Tuhan untuk menolong Saulus, agar Saulus bisa sembuh dari butanya. Karena setelah bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ternyata Saulus ini bertemu Tuhan dalam sinar yang sangat terang, dan itu membuat mata Saulus ini buta. Sehingga Tuhan meminta Ananias untuk menolong Saulus supaya sembuh dari butanya. Maka Ananias menumpangkan tangannya di atas kepala Saulus, dan ketika Ananias menumpangkan tangannya di atas kepala Saulus, maka di situ dikatakan, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Ada sesuatu yang meleleh dari matanya, dan Saulus dapat melihat kembali. Sungguh luar biasa, anak-anak. Itu terjadi karena ada ketulusan hati seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, tentu kita juga adalah anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di gereja. Tuhan ingin memakai kita dalam segala hal, membantu orang tua, membantu sesama kita, membantu siapapun yang butuh pertolongan. Lah sekarang kan pandemi, Bu Erni, lalu bagaimana saya membantu? Ya, kita bisa membantu dengan berbagai macam cara, anak-anak. Kita bisa membantu dengan mendoakannya. Kita bisa membantu dengan cara kita mungkin menyumbangkan sesuatu melalui lembaga-lembaga yang menampung, menghimpun bantuan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi, ayo kita lakukan dengan tulus. Pertama-tama,
kepada keluarga kita masing-masing, kepada adik kita atau kakak atau mama atau papa. Ya, mari melakukan kebaikan. Kebaikan kepada siapa saja, kebaikan kepada semua orang, tanpa kita memandang orang itu sudah menyakiti saya, orang itu sudah membuat saya kecewa. Hilangkan hal itu. Sama seperti Ananias menghilangkan hal itu, sama seperti Nendra menghilangkan rasa itu. Dia lakukan dengan tulus, dan ternyata segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus mendatangkan sukacita, bahkan berkat bagi orang lain. Selamat melakukan sesuatu dengan tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bila hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau pakai untuk melakukan suatu kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, baik orang-orang yang ada di dalam keluarga kami, tetangga kami, di sekolah maupun dimanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami melakukan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus, karena hal itu akan membawa sukacita bahkan berkat bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan lindungi bangsa kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Berikan bangsa kami damai sejahtera, dijauhkan dari konflik. Pandemi yang masih melanda negara kami, kiranya Tuhan segera menolong sehingga pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, di mana hari ini mereka akan mengikuti PAT kelas 1 sampai kelas 5, dan anak-anak kelas 6 mengikuti ujian sekolah. Tuhan, tentu anak-anak kami sudah berupaya dengan belajar bersama orang tua mereka masing-masing. Namun segala upaya kami ini akan sia-sia bila kami tidak bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu perkenankan kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami mengerjakan soal PAT maupun ujian sekolah pada pagi hari ini. Biarlah semua soal-soal dapat kami kerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, sehingga semua materi pelajaran yang sudah kami pelajari dapat kami tuangkan di dalam kami mengerjakan soal-soal PAT maupun ujian sekolah. Kami berdoa juga untuk kesehatan anak-anak kami. Tuhan lindungi, Tuhan rengkuh anak-anak kami sehingga anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu guru juga Tuhan berkati di dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya, sehingga Bapak Ibu guru pun Engkau berikan kesabaran, kesehatan, kekuatan, bahkan di dalam mengoreksi ulangan-ulangan yang dikerjakan oleh anak-anak, semuanya dapat selesai dengan baik. Tuhan, bila hari ini kami juga akan mengerjakan segala sesuatu yang menjadi berkat Tuhan dalam kegiatan kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa kami melakukan setiap hal aktivitas kami dengan baik. Kami mohon ampun Tuhan bila di dalam hidup kami ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengampunan-Mu kiranya memberikan semangat kepada kami agar kami senantiasa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Demikian Tuhan doa seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan memelihara kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri renami hari ini, kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik.
Tetap semangat belajar, sehat selalu. Sampai jumpa di Renami berikutnya. Bye-bye.